Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun yang lalu. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahan tersebut tengah menjadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun, kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum. Saya punya tanah, itu kesimpulannya. Udah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak, karena yang dituntut itu siapa namanya? Majo Palang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kalau ada tanah aja. Jadi jangan main di sini di Makassar. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan jauh rentan menjadi korban. JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka sekaligus menahan para tersangka dalam kasus dugaan di lingkungan Provinsi Riau. Salah satu tersangka merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid. Satu atau dua orang lainnya yakni tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan. Ketiganya ditahan di lokasi yang berbeda. Gubernur Riau Abdul Wahid ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sedangkan 2 tersangka lainnya ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. KPK juga menyita uang tunai 1,6 miliar rupiah yang diduga berhubungan dengan dugaan kasus pemerasan Dinas PUPR Riau. Uang itu terdiri atas mata uang rupiah, US dollar, dan pound sterling, dan pecahan rupiah ditemukan di wilayah Riau. Menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1. KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan. Pemerasan dilakukan dengan modus minta jatah uang atau jatah preman terhadap sejumlah pejabat di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pemerasan modus jatah preman dari anggaran proyek infrastruktur tahun 2025.
Modus jatah preman ini diberikan terhadap para bawahannya dengan setoran sebesar 7 miliar rupiah per wilayah. Jika tidak memberi setoran, Abdul Wahid mengancam bawahannya akan dipecat. Uang setoran untuk Abdul Wahid dikumpulkan melalui tim tenaga ahli dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk perjalanan ke luar negeri seperti Malaysia, Inggris, hingga Brazil. Pemirsa, korupsi yang dilakukan Gubernur Riau bukan kali ini saja terjadi. Total, KPK telah menangkap 4 orang Gubernur Riau di periode yang berbeda atas kasus korupsi. Keprihatinan kita bersama sebab upaya atas. Untuk keempat kalinya, KPK menangkap Gubernur Riau atas kasus korupsi di provinsi penghasil minyak tersebut. Bukan tanpa alasan, KPK menilai kondisi ini menunjukkan korupsi di Provinsi Riau masih terjadi dengan beragam modus. Mulai dari pemerasan, gratifikasi, hingga praktek suap yang pernah menjerat 4 Gubernur Riau di periode berbeda. Atau tidak melakukan sesuatu, itu suap. Nah, dalam konteks ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah bacakan tadi semua, ini inisiatif untuk mendapatkan anggaran dana itu dari gubernur, dari seorang pejabat yang punya kewenangan, kemudian minta kepada stafnya atau bawahannya, kepala deputi, kepada kepala dinas. Nah, hanya gubernur saja bisa melakukan hal itu. Tidak mungkin kepala dinas melakukan hal seperti itu, meminta kepada gubernur dalam bentuk uang. Nah, makanya dikualifikasilah perbuatan itu sebagai perbuatan pemerasan. Jejak korupsi di Provinsi Riau menjerat 4 orang gubernur di periode yang berbeda. Pertama adalah Saleh Jasid yang menjabat sebagai Gubernur Riau tahun 1998 hingga 2003. Saleh ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan nilai 4,7 miliar rupiah. Ia kemudian divonis 4 tahun penjara pada tahun 2008. KPK juga pernah menangkap Rusli Zainal yang menjabat pada tahun 2003 hingga 2013. Rusli ditangkap lantaran korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional dan Kehutanan. Ia divonis merugikan negara hingga 265 miliar rupiah dan divonis 14 tahun penjara. Gubernur Riau tahun 2014-2019, Anas Mamun, juga pernah diciduk KPK. Ia jadi tersangka korupsi alih fungsi lahan dengan nilai 3,5 miliar rupiah dan 166.100 US dollar. Pada kasus ini, Anas divonis 6 tahun penjara. Ironisnya, Anas kembali masuk penjara pada tahun 2022. Ia divonis 1 tahun penjara akibat menyuap anggota DPRD Riau dengan nilai 1 miliar rupiah. Terakhir, KPK menangkap Abdul Wahid, Gubernur Riau saat ini. Wahid diduga memeras anak buahnya dengan meminta jatah preman dari proyek PUPR. Abdul Wahid diduga telah menerima jatah 4 miliar rupiah dari total 7 miliar rupiah yang ia minta. Dalam kasus Abdul Wahid, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka sekaligus menahan para tersangka. Selain Abdul Wahid, KPK juga menahan 2 orang lainnya, yakni tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam, serta Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamozaro Waruwu yang terbakar. Sebelumnya muncul spekulasi bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Olah TKP dilakukan polisi setelah muncul spekulasi di media sosial bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Tim gabungan mengecek ke dalam kamar rumah yang menjadi objek kebakaran. Beberapa barang bukti telah diamankan petugas ke Polsek Sunggal. Sementara itu beberapa saksi juga telah dimintai keterangan.
Polisi mengatakan pihaknya akan melakukan crime investigation atau investigasi kriminal dan menunggu hasil pemeriksaan dari tim Lab 4 Polda Sumut. Hari ini kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan. Kemarin sudah dilakukan olah TKP awal, namun demikian sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Sebelumnya rumah Hakim Kahmozaro Waruwu diketahui terbakar pada Selasa pagi lalu. Meski api dapat dipadamkan dalam waktu singkat, kebakaran menghanguskan kamar utama milik Hakim. Sementara itu, Mahkamah Agung telah memerintahkan seluruh pengadilan untuk meningkatkan protokol keamanan bagi para hakim menyusul terjadinya insiden kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.